Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kula Bilal Syaifullah, kula saking kelas Islam Budaya Jawa. Nemge ajeng nerangkan materi tentang pemurnian Islam teng Jawi. Kula mulai mawon, latar belakangipun yaiku kapisan kolonialisme Belanda terhadap dunia Islam yang berkepanjangan menyebabkan kehidupan kaum muslim di permukaan bumi menjadi sengsara. Yaiku entenipun kolonialisme Belanda teng dunia Islam. Intin niku sing kaping pisan, terus kaping pindho ilangi sikap original Islam sing kreatif, terus daya kritis sing lenyap, terus keimanan niku terdesak kalian ortodok yang sempit. Terus ketiga yaiku situasi sing menisayakan umat Islam niku golek sesuatu hal sing tinggi gantungnya harapan, tinggi memperoleh rasa aman. Sebagian besar umat Islam memilih untuk mengingat masa lalu Islam yang gemilang, masa kesempurnaan umat Islam. Yaiku mungkin mboten entene sosok sing koyonipun Nabi Muhammad sebagai pemimpin Islam niku. Salah satu faktor niku. Terus yang keempat, nek teng Indonesia niku enten gerakan-gerakan Islam Puritan. Seringkali dinisbahkan sebagai gerakan Paderi. Contohipun gerakan Paderi teng Sumatera, terus enten gerakan baru yaiku koyipun Muhammadiyah, Irsyad, Al-Irsyad lan Persatuan Islam. Terus lanjut faktor yaitu perlawanan terhadap tradisi dan kepercayaan masyarakat yang koruptif dan menyimpang. Yaiku maksudipun perlawanan terhadap istilah sing kepercayaan sing syirik ngoten-ngoten niku. Terus faktor selanjutnya enten Puritan. Puritan niku penggagas pembaruan yang menampilkan tema-tema gerakan purifikasi. Nah, temanipun sing kapisan yaiku korupsi keagamaan utawa bid'ah. Sing kekalih korupsi ku mungkin terjadi beberapa penyalahgunaan kekuasaan, yaitu enten penyalahgunaan jabatan dari tokoh-tokoh pada waktu tersebut. Terus yang ketiga yaitu pemurnian iki sebagai jalan keluar untuk membersihkan agama Islam yang sebenarnya. Terus yang kepapat yaitu tipe ideal masyarakat sing beragama Islam niku berujuk pada generasi salaf atau mungkin para sahabat Nabi dulu. Terus lanjut, tujuanipun dari gerakan niki yaiku dari makalah niki yaiku untuk mengetahui, untuk mengertosi pengertian gerakan pemurnian Islam dan sejarah kemunculannya teng Jawi, utamanya teng dunia teng Jawi. Terus mengetahui sejarah pemurnian teng Jawi. Lanjut ke pengertian dan kemunculan pemurnian Islam. Gerakan pemurnian Islam merupakan fenomena penting dalam perkembangan pemikiran dan gerakan Islam. Sering kali muncul tampaknya secara periodik dalam situasi yang mana banyak terjadi penyimpangan baik dalam moral, pemahaman maupun pengamalan agama. Penyimpangan itu dipandang oleh para penganjur privasi sebagai kemerosotan agama dan masyarakat Islam, dan mereka menyatakan bahwa agar agama ini mencapai kejayaan maka itu harus dibersihkan dari penyimpangan. Nah, sing faktor utama yaitu enten penyimpangan teng dalam pengawalan agama Islam niki. Dan itu pun enten dasare teng ayat-ayat Al-Qur'an. Yang niku bisa dibaca niki. Yang bawah niki. Lanjut. Harus diakui kerangka doktrinal tentang kesempurnaan Islam ini berhadapan dengan realitas dan perkembangan sejarah yang sangat kompleks. Sultan sosiologis dan siklus krisis membuat kalangan muslim meninggalkan atau setidaknya dianggap menjauh dari kerangka doktrinal kesempurnaan Islam tersebut.
Jadi memang saking kompleks urip niku terkadang beberapa muslim niku malah meninggalke tentang kesempurnaan Islam, tentang ajaran-ajaran agama Islam sing bener niku malah kadang ditinggalke. Dan persen menjauh dari cita-cita doktrinal dan normatif Islam ini tidak hanya muncul dalam gagasan dan tindakan yang jelas tidak salah dan mirip dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga melalui penambahan-penambahan tertentu ajaran Islam. Nah, sikap menjauh niki boten cuma menghilangkan ajaran, maksudnya misalkan boten cuma menghilangkan sholat atau apapun, tapi juga kadang niku malah menambahkan ajaran-ajaran sing boten sesuai kala Islam boten. Nah, oleh faktor tersebut makanipun dianggap perlu enten balik malih teng Al-Quran dan Sunnah. Nah, balik enten pemurnian Islam niki. Untuk dosen pencarian Islam murni sering disebut Muhammad sebagai kaum salaf. Nah, kaum salaf niki bisa dipahami yaitu kaipun kaum sing isih paling tidak kalih nabi dan paling permuan Islam niku paling bener ngoten. Istilahnya paling nyedaki bener lah. Jadi balik teng Al-Quran lan As-Sunnah malih. Nah, gerakan Islam pertama kali niku dipelopori oleh Abu Muhammad Al-Barbahari. Nah, gerakan Islam niki merupakan pelopor pertama kali dalam sejarah. Pada waktu itu enten beberapa penyimpangan, yaitu penyimpangan akidah, terus enten bid'ah atau khurafat. Nah, salah satu nek pada waktu itu nggih niku beberapa penyimpangan dan bid'ah niku sebagai alasan kenapa kok pemurnian Islam niku enten. Terus kemudian termunculnya pergerakan bersamaan dengan krisis kegagalan dan ketinggalan atas dunia barat yang kian menguat. Kesadaran atas pencarian kemurnian pun mencuat. Para intelektual muslim terlibat dalam perbincangan. Berarti gerakan ini pun faktor pun utama yaitu enten ketertinggalan terkait budaya-budaya teng Islam niku tertinggal kalih teng budaya barat. Budaya barat niku luwih mendominasi budaya Islam. Maka dari itu beberapa intelektual muslim melakukan perbincangan dan ingin menggerakkan pergerakan pemurnian Islam niki. Dan pemurnian Islam di Jawa. Kemajuan umat Islam di Jawa niku mboten lepas dari tokoh-tokoh berbagai organisasi keislaman sing aktif melakoni kegiatan liputan agamaan, pendidikan masyarakat dan lain sebagainya. Munculnya tokoh dan berbagai organisasi merupakan pendorong bagi transformasi sosial budaya yang signifikan dalam bangsa Indonesia. Jadi pemurnian teng Islam utama teng Indonesia niku nggih berawal dari tokoh-tokoh pergerakan niku, tokoh-tokoh keagamaan, organisasi ngeten iku. Gerakan yang muncul mulai dari upaya perseorangan dengan membuka surau atau madrasah, penerbitan majalah, serta pembentukan organisasi sosial, ekonomi, keagamaan, dan bahkan kemudian bergeser organisasi politik. Jadi pergerakan Indonesia niku biasanya diawali entene nggawe surau, terus ngajak jamaah niku, terus enten madrasah, terus enten penerbitan majalah, enten organisasi, enten ekonomi, sosial. Jadi sejarahnya niku meliputi banyak hal dari segi aspek kehidupan masyarakat Jawa niku. Terus untuk teng Indonesia dalam bagian ini akan dikemukakan organisasi permunculan Jawa dipelopori perseorangan atau ulama kemudian berhasil membuat jaringan dan memerangi kemaksiatan dan kemungkaran. Gerakan ini bermula bertujuan melawan dominasi Cina dalam perdagangan batik serta gerakan bergiat dalam masalah sosial masyarakat. Nah,
Contohipun organisasi yaitu pada waktu itu enten Al Irsyad, terus Persatuan Islam atau PI atau Muhammadiyah. Tiga gerakan ini istilahnya pemurnian Islam awal-awal di Indonesia maupun di Jawa niku nggih lewat organisasi niki. Nah, nek secara spesifik secara spesifik organisasi Jawa sing istilah sing paling berpengaruh niku enten kalih yaiku Muhammadiyah lan Nahdlatul Ulama. Yang pertama niki Muhammadiyah niki didirikan teng Yogyakarta tahun 1912. Sasaranipun 1912 sasaranipun yaiku wilayah gerakan niki Muhammadiyah niki penduduk Jawa kalih Madura. Terus faktor internal sing nggarai Muhammadiyah niki enten yaiku akibat tidak dijajikannya Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan sebagian besar umat Islam. Jadi pada waktu itu Al-Quran dan Sunnah itu mboten dadi sumber keagamaan teng Islam. Nah, salah satunya niki. Namun beberapa faktor lain itu yang ada niku antara lain ketidakbersihnya dan campur aduknya kehidupan agama Islam di Indonesia. Jadi ke uripe agama di Indonesia niku campur aduk antara enten sing bid'ah, enten sing fitnah. Jadi mboten enten koipun sumber-sumber pasti, mboten enten isih agama Islam niku isih campur-campur kalih nggih tradisi sing napa niku sing enten unsur syirik dan lain-lain. Nah, terus faktor yang kedua niku ketidak efektifan lembaga pendidikan Islam. Sing kaping 3 aktivitas misi Katolik dan Protestan. Terus yang kaping 4 sikap atuh-atuh bahkan merendahkan dari golongan intelektual terhadap Islam. Niku papat niku faktor-faktor pendiriane Muhammadiyah. Lanjut, tujuan Muhammadiyah sejak didirikan yaitu pada awalnya menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi, terus memajukan keagamaan Islam pada anggotanya. Rumusan niku pun berubah 7 kali. Terakhir pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 tahun 2000. Perubahan atas asas yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang ada, yaitu dengan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil, makmur, lan diridhoi Allah. Jadi tujuanipun Muhammadiyah niki memang ajaranipun balik teng Al-Quran kalih As-Sunnah, dan tujuan niki pun disesuaikan kalih perundang-undangan yang berlaku teng Indonesia. Ngoten. Terus niki jadi Muhammadiyah niku nek saniki merupakan organisasi sing selai paling tua paling besar. Banyak kathah kegiatan Muhammadiyah enten sing bidang keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Lembaga ini sebagai tempat penghimpun ulama secara periodik melakukan musyawarah dan pemberian fatwa. Jadi lembaga ini juga istilahnya kadang para pengikutnya itu sering sebagai untuk perhimpunan para ulama, terus kadang memutuskan fatwa tertentu gitu. Sebagai gerakan Muhammadiyah mempunyai tugas dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar di bidang kemasyarakatan. Usaha yang dilakukan dalam bidang ini antara lain adanya rumah sakit modern, mendirikan panti asuhan, mendirikan perusahaan seperti percetakan, toko, mendirikan dana pensiun serta bimbingan penyuluhan keluarga. Jadi organisasi Muhammadiyah niki lingkupe pun luas. Enten kemasyarakatan, perekonomian, pendidikan, terus pengabdian masyarakat ya enten. Dadosipun niki pun organisasi selain pun gede di Indonesia ya. Sing kaping kalih yaiku organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, perkumpulan Nahdlatul Ulama niki didirikan
oleh Kiai Hasyim Asy'ari teng Surabaya tahun 1926. Jadi Muhammadiyah kaliyan NU niku mboten organisasi politik. Jadi memang tujuannya niku memang dakwah Islam, pemurnian Islam. Adapun tujuan antara NU niku yaiku tujuan dirikan NU yaiku untuk memajukan keempat paham mazhab yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Nah, melalui jalan sing kapisan memelihara hubungan antar ulama keempat aliran, kalih menjaga supaya pelajaran agama Islam enten teng kaum modernis. Sing ketiga, propaganda Islam berdasarkan paham ortodoks. Sing kepapat, memajukan pendidikan Islam. Sing kelima, memelihara masjid. Nah niki cara-caranipun jalanipun. Terus Nahdlatul Ulama niki nggadaken kongres tahun 1921 teng Surabaya. Kongres ini mengeluarkan pernyataan intinya menentang formisme oleh kaum modernis dan kaum Wahabi di Hejaz. Kaum reformis dinilai kaum ortodoks sebagai bersikap seperti kaum nasionalis saja yang tidak berdasarkan pada agama, seperti propaganda untuk mencapai kesejahteraan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga, terutama memperjuangkan hak-hak bagi kaum wanita Indonesia. Meskipun mboten sepakat kalih kaum modernis dan kaum Wahabi ini. Nahdlatul Ulama berhasil menebarkan pengaruhnya beberapa daerah terutama teng Surabaya yaitu teng Kediri, Bojonegoro, Jawa Tengah, sekalian Kudus, Demak dan lain sebagainya. Dan memang niku Nahdlatul Ulama nek sakniki nggih sampun gede. Dan juga organisasi niki melingkupi dari berbagai segi kehidupan masyarakat ngoten. Nggih enten sing pendidikan nggih enten, sing bidang keagamaan nggih enten, bidang perekonomian nggih enten. Nggih sami kayak Muhammadiyah niku. Cuman mungkin beberapa hal enten sing beda, tapi tujuanipun nggih sama, intinipun pemurnian Islam. Nggih, ngoten. Nggih, mungkin cekak semanten nek enten pertanyaan saged nulis teng WA group. Cukup semanten, atur kula kathah lapetipun, kathah salah nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.